Loh, demokrasi itu adalah keributan, kecerewetan yang didaulatkan oleh rakyat, pasti disetujui Tuhan. Menarik Pak Rocky. Oke, hari Senin lalu kami mengadakan sidang tesis untuk satu mahasiswa S2. Pater Lekleden di penutup sidang tesis itu mengungkapkan begini. Pada tahun 2014 lalu, Presiden Jokowi mencanangkan program yang namanya revolusi mental. Program ini dinarasikan dengan sangat indah, dengan sangat baik ya, dan nawacitanya juga. Kemudian menggema hampir di seantero Indonesia. Kita semua sangat terkesan. Namun di akhir periode dari Jokowi, kita melihat kenyataan bahwa narasi yang indah itu tidak sejalan atau berbanding terbalik dengan praktiknya. Menurut Pater Leo, praktiknya itu jauh panggang dari api. Narasi indah, praktik nol. Kurang lebih begitu dari pernyataan Pater Leo. Kemudian saya merenungkan dan melihat juga kenyataan. Misalnya di tahun 2017 ada polarisasi yang begitu hebat di Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta antara ya kita tahu Ahok dan Anies, dan bahkan di sana juga ada berbagai bentuk kekerasan. Kemudian ada gerakan-gerakan ya yang kita tahu. Kemudian di tahun 2019 juga ada polarisasi masyarakat antara cebong dan kampret, dan berbagai aksi anarkis dan terutama hoax di media sosial, kata-kata kasar. Bahkan kita dicap sebagai salah satu negara yang netizennya paling kasar di dunia. Kemudian pada tahun yang sama juga, Presiden Jokowi terpilih, diagung-agungkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ketika dia pada saat yang sama melemahkan KPK, semua orang sunyi, hanya Tempo yang bersuara. Mereka di cover majalah mereka waktu itu, Jokowi digambarkan sebagai Pinocchio. Tetapi apa yang terjadi? Pembalasan dari netizen Indonesia memberi bintang 1 kepada Tempo, hampir kolaps. Ternyata ketika waktunya makin berjalan ke sini, kita menyaksikan bahwa apa yang ditulis oleh Tempo dari tahun ke tahun ternyata itu yang benar. Karakter bangsa kita itu tidak menunjukkan apa yang digagas dari awal oleh pemimpin bangsa. Itu satu yang mengerikan terjadi di negara kita. Dan kondisi terakhir pasca pemilu itu kita menyaksikan ada 2 model degradasi. Yang pertama itu degradasi demokratis. Demokrasi kita itu cenderung palsu. Ada yang berargumentasi bahwa demokrasi itu buktinya adalah pemilu misalnya. Tetapi kalau kita baca opini kemarin di Kompas, dia bilang apa? Pemilu yang teratur atau pemilu yang damai itu bukan indikasi demokrasi yang jalan. Itu kepalsuan, itu ilusi. Ya, dan semua akademisi bersuara untuk hari ini. Tetapi yang terjadi juga sebenarnya selain degradasi demokrasi ya, saya lihat juga ada degradasi epistemis. Kekurangan, ada penurunan pengetahuan, bahkan mungkin dari awal tidak ada sebenarnya pengetahuan dari pemimpin kita tentang demokrasi ini. Seperti diskusi dengan Porky tadi malam. Sebenarnya mungkin pemimpin kita tidak tahu juga itu demokrasi, sehingga tidak mengerti kenapa sampai semua akademisi bersuara tentang hal ini. Sehingga ada dua kekurangan itu. Kekurangan pada level demokrasi kita tidak jalan, sangat palsu. Kemudian kekurangan pada sisi epistemis, pengetahuan pemimpin dan juga mungkin kita semua. Tetapi di mobil tadi malam Porky bilang apa? Kita tidak boleh mewartakan hanya kecemasan-kecemasan, tetapi juga harapan.
Kalau kita hanya mewartakan pesimisme, kita akan jatuh juga pada apatisme absolut. Kita tidak peduli dengan semua yang terjadi di negara kita, dan itu tidak boleh terjadi. Kita harus memberikan satu harapan sehingga semua orang itu mengambil perannya masing-masing agar negara ini tetap maju meskipun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi seperti apa kondisi yang tidak baik-baik saja itu akan diulas oleh dua pembicara hebat kita, Pak Rocky Gerung dan Pak Edu Lemanto. Untuk sekedar perkenalan awal, saya hanya memperkenalkan begini. Kedua tokoh ini itu tokoh besar di level nasional. Kalau mau tahu banyak tentang mereka, cukup kata Pater Hendrik Lori dulu, dosen retorika kami, cukup buka Google, ketik Rocky Gerung atau ketik Edu Lemanto, hasilnya limpah-limpah. Begitu, sehingga tidak perlu ada penjelasan siapa mereka, cari tahu sendiri saja, buka Google, ketik nama mereka, hasilnya limpah-limpah. Oke, kurang lebih itu pengantar dari moderator. Waktu diskusi kita hari ini, talk show kita akan dibagi ke dalam 3 termen. Yang pertama itu pembicara pertama itu kita beri kesempatan kepada Kakak Edu Lemanto, akan mengulas dari sisi filosofi, dari sisi filsafat politik lah, kondisi negara kita, dan juga waktunya nanti 10 sampai 30 menit. Kemudian kedua kita beri kesempatan kepada Pak Rocky, akan mengulas dari sisi filsafat politik dan juga terutama fakta-fakta kondisi real bangsa kita saat ini. Oke, sehingga waktu pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Edu Lemanto menyampaikan materi, dan terakhir nanti kesempatan pertanyaan dari kita semua yang hadir di sini. Waktu selanjutnya kami persilakan. Thank you Pak Tony. Senang moderator mesti ada di tengah ya, moderate tengah ya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Rektor telah mengundang kami. Sebetulnya 2 bajingan ini sebetulnya ada. Bajingan 1 itu Rocky, saya bajingan 2-nya. Ada satu hal yang membuat saya terkesima ketika menonton dialog imajiner. Mungkin saya sambil berdiri aja supaya lebih enak ya. Dialog imajiner oleh adik kita tadi. Jadi itu adalah monolog, tapi sebetulnya itu dialog imajiner itu. Saya membayangkan di samping bendera tadi itu ada Niccolo Machiavelli. Saya membayangkan begitu karena ada 2 poin yang dia tekankan di situ. Pertama, etika itu telah dikuburkan. Lalu pertanyaan saya, siapa? Jawabannya adalah presiden. Nah, saya akan mempertanggungjawabkan itu. Presiden telah mengubur etika, itu satu. Yang kedua, dia tekankan bahwa bendera merah putih itu dihimpit oleh bendera partai. Pertanyaannya adalah, memang ada partai politik di Indonesia? Jawaban saya, hipotesisnya adalah tidak ada partai politik. Saya berani mempertanggungjawabkan ini. Tidak ada partai politik di Indonesia. Apa? Nasdem, Gerindra, Golkar. Itu bukan partai politik atau yang lainnya. Mereka adalah perpol. Jadi tidak ada parpol, hanya ada perpol. Apa itu perpol? Perusahaan politik. Yes. Ini saya mau tekankan ini dan saya akan beri gambaran kenapa saya katakan bahwa tidak ada parpol di kita. There is no political party, hanya ada political enterprise. Karena wataknya itu adalah watak korporasi. Jadi ada owner, CEO perusahaan, lalu ada pegawai-pegawai itu. Lalu pertanyaan lanjutan lebih dalam lagi, ada politisi di Indonesia? Politisi dalam artian seperti dalam Summa Theologianya. Oh, kita berada dalam ruangan Thomas Aquinas, dan ada satu poin dalam Summa Theologi Aquinas bahwa cinta tertinggi itu adalah cinta politis. Lalu apa itu politik? Itu jawaban jauh lebih dalam. Lalu pertanyaan berikut tadi, ada politisi Indonesia? Enggak ada. Yang ada itu white collar saja, orang-orang gajian itu. Jadi hipotesisnya begitu. Dan saya ajak kawan-kawan nanti untuk mencerna lebih jauh kenapa kita anggap aja bahwa enggak ada partai politik, hanya ada perpol,
Dan ada satu hal bahwa dalam dialog imajiner ditekankan kata republik berkali-kali, tapi sebetulnya NKRI itu sedang kehilangan R-nya. Jadi bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena R-nya hilang, tapi NKTI, Negara Kesatuan Tirani Indonesia. Di situ gambarannya. Nah, kawan-kawan, saya memulai dari topik hari ini. Menurut saya topik ini sangat jenius karena bicara tentang kesehatan Republik, dan IFTK agak sedikit lebih sopan karena memakai kata kesehatan. Lalu saya coba balikan keadaannya, bukan kesehatan tapi mendiagnosa ketidaksehatan Republik. Nah, sebetulnya ini saya hanya menjadi toser aja dalam dialog ini karena Rocky nanti yang semesternya dia ini. Yes, supaya saya nggak kena delik. Nah, kalau orang ini sudah teruji berkali-kali itu, saya belum teruji. Tapi kawan-kawan, ini tema ini itu sebetulnya mengingatkan saya pada Romawi kuno, Republik Romawi kuno yang akhirnya di abad modern itu dibahas kembali, digali lagi oleh Machiavelli CS. Saya adalah salah satu, saya boleh bilang saya ini Machiavellian dalam filsafat. Dan yang apa sih poin penting dari Republik Romawi kuno itu yang disebut, yang dianggap oleh Machiavelli itu sebagai Vera Republica itu, atau well ordered republic, atau republik yang benar-benar ditata secara baik. Karena republik itu sendiri fondasinya itu adalah the rule of law. Jadi kalau dalam nyawa dari republik itu liberty, yang antitesanya itu adalah tirani itu, atau liberty versus mastery. Liberty itu tuannya itu hukum. Karena itu dalam beberapa pemikir mereka menganggap bahwa republik liberty itu disebut dulce libertatis frenum. Artinya dia semacam sweet restraint atau pengekangan, tapi pengekangan yang manis. Kenapa disebut pengekangan manis? Karena rule of law itu adalah panglimanya. Jadi saya tidak tunduk pada Rocky, tidak tunduk pada Tony, tidak tunduk pada Pater Otto, tapi saya tunduk pada aturan. Makanya disebut liberty, republik itu, rule of law itu adalah dulce libertatis frenum, sweet restraint. Kebalikan dari kita dalam dialog imajiner dikatakan bahwa etika telah dikuburkan. Yes, republik telah dikuburkan oleh presiden. Karena akhirnya kita dibawa sekarang ke mastery. Yang saya sebut itu adalah semacam apa ya? Bitter constraint. Semacam pengekangan pahit. Karena kita mesti tunduk pada dia, seseorang. Saya tidak sebut ya namanya ya, nggak perlu. Jadi ya di situ esensinya di situ. Jadi sekarang kita berubah kondisinya sekarang dari republik ke tiran. Hukum telah dikangkangi itu. Sekarang saya coba masuk sedikit ke lalu pertanyaan berikutnya. Kondisi ketidaksehatan republik ini sekarang itu apa penyebab utamanya? Saya membaca filosofi of militer dari Sun Tzu, lalu ada The Art of War, Arte de la Guerra dari Machiavelli, The Art of War, lalu ada On War dari Clausewitz. Saya mencoba mencari satu jawaban, kondisi ketidaksehatan republik ini sebetulnya apa sih yang membuat bangsa ini makin ke sini lelah dan lama-lama sakit, sebentar lagi mati itu. Ada satu semangat sebetulnya yang hilang dari bangsa ini. Dalam filsafat perang, tekanan utama itu adalah generalship, kepanglimaan atau dalam republik itu ada prinsip principality, kepangeranan.
Tapi dua-duanya itu semacam diikat oleh satu semangat, dan semangat itu ada dua yang sampai sekarang kita kenal, soal patriotism, ada republikanisme. Celakanya memang dalam kultur politik kita, dua kata ini kurang diberi tempat dalam kehidupan republik. Kurang diberi tempat karena mungkin elit-elit kita nggak paham apa itu patriot, love of the fatherland. Sama juga dalam tradisi filsafat kemiliteran, tekanannya itu dalam dua kata ini. Nah, ini yang hilang sebetulnya dari republik ini. Jadi kalau ditanya pertanyaan lanjutan tadi, ada politisi di kita? Nggak ada politisi, karena mereka itu tidak semacam energize oleh dua semangat ini. Jadi itu kurang lebih. Mungkin saya sedikit mencoba mengambil gambaran-gambaran terkini soal para pemimpin negara. Saya kembali lagi mengangkat Angela Merkel sebagai kanselir Jerman. Di akhir masa jabatan, dia berkuasa di Jerman itu lebih dari 17 tahun kalau saya tidak salah. Dan begitu saya hanya mau menggambarkan semangat apa yang hilang dari kita dan semangat apa yang masih ada di Jerman. Begitu Merkel turun, farewell ceremony, seluruh masyarakat Jerman itu mesti berdiri 7-10 menit untuk memberi penghormatan kepada Angela Merkel. Lalu dalam satu investigasi, kenapa masyarakat Jerman begitu menghargai orang ini? Lalu ditemukan bahwa di akhir masa jabatan Merkel, di lingkaran kekuasaan dia tidak ditemukan relatif kerabatnya dia atau teman-teman dekatnya. Posisi-posisi penting dalam pemerintahan Jerman tidak diisi oleh orang-orang Angela Merkel. Dan ini adalah salah satu poin utama kekuatan dari dia, mengapa dia begitu dihargai padahal dia berkuasa selama 17 tahun. Di kita 10 tahun. Mukidi presidennya, wali kota Mukede misalnya, atau siapalah namanya. Nah, ini lagi-lagi saya mau menghindari delik, nanti tanggung jawab Rocky lah untuk itu. Poin ini yang menurut saya, karena pemimpin kita itu tidak dijiwai oleh satu semangat vivere politica atau political life. Political life itu dalam Republik Romawi kuno, tekanannya itu adalah pada bagaimana kita menata kekuasaan supaya kekuasaan itu tidak dihambat oleh nafsu-nafsu liar orang yang memegangnya. Nafsu-nafsu liar itu salah satunya adalah ketika dia mencoba mengakomodir kepentingan dia, tapi mengeliminasi kepentingan publik. Kepentingan dia itu bisa bermacam-macam itu. Jadi lingkaran kekuasaan itu dihinggapi oleh semut-semut yang adalah keluarganya. Di situ letak soal kita. Jadi kalau ditanya republik kita sehat atau sakit, tentu saja sedang sakit. Tentu saja sedang sakit. Karena ada fondasi-fondasi, pilar-pilar yang hanya ditebas habis oleh istana. Dan dalam satu seminar di sini sekali saya coba tanya, karena republik itu ide utamanya itu adalah dia oposisi dari korupsi. Res publica, oposisinya itu adalah korupsi, karena korupsi itu adalah res privata. Situ logiknya. Sekarang di masa kita, Pak Tony tadi bicara tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi dibunuh dan etikanya dikuburkan dalam dialog imajiner. Itu karena presiden mungkin enggak paham kenapa oleh para pendiri bangsa kita mengambil sistem republik. Karena dia enggak ngerti itu. Sehingga
sekarang Respublika ini makin kesini makin sirna, karena nyawanya dimatikan duluan itu. Rule of law sekarang diganti rule of president. Rule of law diganti oleh interest presiden. Jadi presiden sekarang dia adalah teks sosial yang mesti kita baca, karena dia itu orang nomor satu, kelas kepala. Itu kalau dikaitkan dengan tiga kelas dari Platon, ada 3 kelas. Jadi presiden itu mestinya ada di kelas leher ke atas. Lalu ada kelas tumos, kelas dada, kelas pemberani para prajurit. Lalu ada kelas epitumia. Saya ingin nanti dalam satu diskusi nanti itu, saya ingin melemparkan pertanyaan ini ke kawan-kawan. Kira-kira presiden itu sekarang ada di kelas kepala atau ada di kelas perut? Kalau kelas tumos tidak mungkin. Hanya ada 2 pilihan itu. Ada kelas sophos, ada kelas epitumia. Dan kondisi ketidaksehatan republik itu disebabkan oleh satu hal, bahwa kadar gulanya terlalu banyak, dan korupsi itu gula. Karena itu dia nggak sehat sekarang. Jadi karena itu saya ingin mengganti tema ini, bukan kondisi kesehatan tapi kondisi ketidaksehatan republik. Saya rasa saya begitu aja, dalam dialog nanti kita akan elaborasi lebih jauh. Oke. Terima kasih Bung Edu Lemanto. Saya spill sedikit tentang Bung Edu. Bung Edu itu ex-SVD juga ya. Kemudian S1-nya di Parahyangan, S2-nya juga di Jakarta, dan S3-nya di Rusia. Tentang S3 di Rusia itu modalnya hanya satu menurut dia, keberanian saja. Karena jalan dengan 0 rupiah di sana pasti hidup. Dan itu bisa kita tiru. Itu spill sedikit tentang Bung Edu. Dan kemarin ketika saya tanya ada materi, dia bilang ada, bisa dikirim, itu di kepala dia bilang. Nanti ditransfer waktu talk show saja. Luar biasa, kita beri aplaus sekali lagi untuk itu. Oke. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Bung Rocky untuk menyampaikan 1-2 hal, terserahlah dari sisi mana saja. Oke, terima kasih. Boleh nggak saya pakai itu ya? Saya pakai mimbar akademis supaya luput dari delik. Ada umpan lambung dari Edo. Ledalerotok. Padahal isinya adalah umpatan, kritik. Saya Ledalero, lelaki dari lembah Romo. Oke, saya senang karena 2 istilah diucapkan tadi soal ethics, filosofi, dan teknologi itu. Ada Jürgen Habermas diucapkan di situ oleh Pak Rektor. Rektor ya. Rektor itu kualitas pikiran. Di Ledalero ada rektor. Di depan istana, di depan Monas ada rektum. Nanti saya bedain antara rektor dan rektum. Tapi saya senang tadi diucapkan ini fakultas, universitas, institut yang menggabungkan 2 hal yang seringkali incomparable, tidak bisa terbandingkan, yaitu filosofi dan teknologi itu. Untung disebutkan Heidegger, untung disebutkan Frankfurt School yang berupaya untuk membongkar persembunyian kekuasaan di dalam semua cara berpikir yang teknokratik. Yang kita kenal tesis dari teman-teman di
mungkin 1 kilometer dari stasiun Frankfurt School. Saya nggak tahu masih ada nggak sekolah itu sekarang. Ya, mungkin mereka pindah ke Amerika dan berubah menjadi ideologi baru untuk perjuangan politik. Kan kita tahu sejarah Frankfurt School dikejar-kejar oleh Nazi, pindah ke Amerika, menginspirasi New Left di situ. Kita tahu tokoh-tokohnya, sampai sekarang orang masih sebut Marcuse, segala macam hal di situ. Tetapi karena suasana hari ini, saya sebetulnya belajar pertama saya masuk fakultas teknik, baru terakhir belajar filosofi. Tetapi pada akhirnya kita mau lihat bahwa semua hal yang ingin kita pertanyakan harus dimulai dengan politics of questioning, politik untuk bertanya. Bertanya artinya mempersoalkan. Jadi setiap kali kita ucapkan pikiran, kita ingin pikiran kita itu disanggah, dibantah itu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiran saya. Kalau saya ucapkan pikiran saya nggak ada yang membantah, itu cuma ada 2 kemungkinan. Atau yang mendengarkan tuli, atau publik menganggap saya sedang berdoa. Anda tidak boleh bantah doa. Jadi ini hal yang ada di kita hari ini. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi masalah sehingga kita bertemu di sini dengan narasi yang begitu sugestif untuk menghasilkan ulang kebenaran, menghasilkan ulang moral, menghasilkan ulang ethics. Jadi kalau pertanyaan itu saya ajukan ke partai-partai tadi, maka jawabannya adalah gampang. Tunggu aja amplop, tunggu aja BLT, tunggu aja makan siang gratis tuh. Untuk menyelesaikan problem bangsa ini dengan sangat oportunistik, sangat pragmatis, kita dapat keterangan itu di headline. Bagaimana Indonesia bisa maju? Tunggu makan siang gratis. Bagaimana Indonesia maju? Tunggu IKN 17 Agustus. Padahal pertanyaan fundamental kita, mengapa terjadi krisis etik di kita sehingga indeks demokrasi kita drop tiap hari? Kan itu dasarnya. Pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh seorang wartawan pinter di Prancis ketika dia bertemu dengan Jean-Jacques Rousseau. Dia bilang begini, Profesor Rousseau, apa keterangan menurut Anda yang menyebabkan tadi Roma itu sebagai republik demokratis runtuh di abad pertama? Kata Jean-Jacques Rousseau, demokrasi itu ibarat buah, sangat penting untuk kesehatan republik, badan manusia. Demokrasi itu ibarat buah, penting untuk kesehatan kita, tetapi hanya lambung yang utuh yang mampu mencernanya. Lalu kita bertanya, lambung macam apa yang ada di republik ini sehingga gagal mencerna buah reformasi, buah demokrasi? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Karena bagi mereka yang memuja cincin, saya pakai istilah cincin sebagai semiotic condition of thought, ya, bukan. Bagi mereka pemuja cincin, moral itu tidak diperlukan. Ethics, yaitu nomor 13 dalam politik. Tapi kita balik lagi tadi pada semua keterangan yang pernah kita pelajari bahwa Republika itu respublika didasarkan pada kesetaraan etik warga negara. Kita sebut itu urusan publik kalau kita sama-sama punya akses terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban publik terhadap kekuasaan. Jadi kalau tadi contohnya adalah soal Mahkamah Konstitusi itu, dan itu adalah bagian yang paling fundamental dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi, dan gagal di situ. Karena itu kita tahu bahwa dari awal sejarah filsafat, demokrasi itu bukan, sering disebut demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Iya, tapi kata rakyat itu sendiri beda antara rakyat dalam pengertian people di Revolusi Prancis dan di revolusi mental hari ini. Beda.
Kalau kita bilang rakyat, kita ingat Revolusi Prancis, kita tahu rakyat itu yang memutuskan bahwa Anda, Raja Louis XVI, berhentilah mempromosikan bahwa mahkotamu itu dipasangkan oleh Tuhan. Dan doktrin itu yang diuji di suatu pagi di 1789 di alun-alun kota Paris. Coba kita uji, rakyat bilang, mari kita uji, saudara raja, apakah betul mahkotamu dipasangkan oleh rakyat sehingga tidak bisa copot? Dalam 2 detik di bawah pisau gilotin, bukan sekedar mahkotanya Louis XVI yang jatuh dari kepalanya berpisah dari badannya. Dan itu pelajaran pertama untuk mengatakan bahwa yang didaulatkan oleh rakyat pasti disetujui Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai vox populi vox dei. Yang diucapkan rakyat pasti disetujui Tuhan. Tapi di kita dimanipulasi bahwa suara rakyat itu adalah suara yang dihasilkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. That's stupid. Jadi kita balik lagi bahwa untuk memulihkan kembali the very ideas of republic, apakah kita perlu menggantung seseorang, memenggal kepalanya di depan Monas hanya untuk mengingatkan bahwa inilah yang disebut suara rakyat? Tentu kita punya parlemen, kita punya lembaga-lembaga, Mahkamah Agung, partai yang seharusnya mengucapkan kembali kedaulatan rakyat, tapi dia nggak mau ucapkan itu karena dia tidak punya pengetahuan tentang demokrasi. Seorang filsuf di Heidelberg bilang begini, demokrasi itu bukan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi kalau kita izinkan orang yang akalnya terbatas untuk membaca res publica, yang dia akan praktekkan adalah res dynastium. Semua urusan dialihkan menjadi problem dinasti. Itu barang itu yang hendak kita bongkar hari. Tapi nggak mungkin kita bongkar itu di talk show, di ILC atau segala macam yang hanya ingin cari sensasi. Jadi this is the real ILC, Indonesia Lideredo Club. Karena di sini kita bongkar pikiran. Saya belajar fisika, untuk bangun gedung ini hanya perlu 2 rumus. Satu, pengetahuan kita tentang ilmu namanya metal fatigue, kelelahan metal. Supaya kita bisa tahu tiang itu diperlukan 3, 4, 5, apa 6. Metal fatigue namanya. Yang kedua, Anda hanya perlu belajar tentang stres, yaitu kondisi yang memungkinkan kita sebut security-nya aman, S faktor. Membangun gedung hanya perlu 2 dalil. Siapapun bisa membangun gedung kalau dia paham tentang metal fatigue dan security factor. Tapi membangun negara, membangun kesadaran publik, membangun bangsa memerlukan kecerdasan bahkan melampaui seluruh kemampuan berpikir para anggota DPR. Jadi saya gembira di sini ini, kalau misalnya 10% aja dari kita di sini IQ-nya saya tukar dengan yang ada di gedung parlemen, masih ada kembalian di sini. Karena membangun negeri itu adalah tukar tambah pengetahuan, tukar tambah kecerdasan. Tapi sekali lagi itu yang hilang, karena begitu diucapkan bahwa sudah ada keputusan KPU bahwa si ini jadi presiden, si itu jadi wakil presiden, semua kita mengalami nausea, itu kemualan psikologis, apalagi kemualan filosofis, karena membayangkan kualitas kecerdasan apa yang akan kita nikmati selama 5 tahun ke depan di dalam persaingan global, di dalam upaya untuk memastikan bahwa ada energi yang bisa ditemukan dengan kecerdasan. Tadi betul kata Pak Rektor bahwa kita pada akhirnya mungkin satu waktu
di usia ke-100 dari sekolah ini, dari institusi ini, yang hadir di sini 80% adalah robot. Karena perkembangan artificial intelligence membutuhkan kemampuan untuk berdamai dengan keadaan terakhir dari teknologi. Kalau kita bayangkan misalnya keadaan terakhir teknologi itu seperti apa itu? Ada robot datang ke sini bertanya pada saya misalnya, dia angkat tangan. Menurut Anda sebagai guru besar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teknologi ini, saya bayangin nanti di 100 tahun usia institut ini, saya jadi guru besar di sini. Berapa tahun lagi tuh ya? 2019 37, berarti 2037, nggak lama lagi. Ada robot datang di sini dan ingin mengerti apa yang terjadi di Indonesia ketika suatu waktu ada keputusan MK. Bagi dia gampang, dengan komputasi kecil dia tahu bahwa jumlah suara yang dimenangkan oleh seseorang melampaui jumlah suara yang dikalahkan oleh dia. Bagi robot itulah keadilan yang kita sebut utilitarian perspective on justice. Tapi si robot itu tahu bahwa Ledarero satu waktu pernah menyelenggarakan diskusi untuk membatalkan utilitarianisme dalam politik. Robot itu melihat video hari ini dan dia menemukan mengapa ada protes yang sangat sublim melalui performance art tadi, penampilan tadi, yang mengingatkan si robot bahwa ada merah putih tetapi bendera itu lecek dibandingkan bendera-bendera purple perusahaan politik tadi. Dia mulai melakukan reasoning itu. Berarti ada sesuatu yang membusuk di dalam republik yang pernah disebut Republik Indonesia NKRI. Saya sebut pernah disebut karena saya berpikir di tahun 37, di tahun 2037, dan sangat mungkin negeri ini udah jadi ampas di dalam peradaban politik dunia. Si robot itu tahu bahwa dia mau dapat semacam perspektif humanism, karena bagi dia soal teknis gampang tuh. Pada saat yang sama dia bertanya pada saya dan pada mereka yang ada di parlemen di Senayan, dan si parlemen bilang kami nggak bisa jawab karena kami justru udah jadi robot. That's the paradox of technology. Dia tanya kapan kamu jadi robot? Kan robot pintar itu artificial intelligence baru ada 5 tahun lalu. Dia bilang sejak 2024 kami udah jadi robot. Jadi Anda bayangkan bagaimana absurd kita mau menerangkan soal-soal kekacauan tadi, ketidaksehatan demokrasi. Nah, ini satu forum yang saya anggap baik sekali untuk kita mulai mempertengkarkan semua hal yang mendasar. Mulai dari fondasi bangsa ini yang diucapkan oleh para pendiri ini, bahwa dasar ontologi dari negeri ini adalah kemajemukan. Demi kemajemukan diperlukan persatuan. Karena kita majemuk, maka kita perlu persatuan. Karena ontologi kita majemuk, maka epistemik kita adalah persatuan. Sekarang oleh raja dinasti itu dia rubah. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Oleh karena itu kabinet harus kabinet persatuan. Pak Prabowo kemarin mulai menunjukkan profil dia sebagai calon otoritarian. Karena dia anggap bahwa siapa yang tidak mau ikut dengan kami, itu artinya kira-kira diam aja, jangan cerewet, jangan musuhi kami. Loh, demokrasi itu adalah keributan, kecerewetan. Jadi kita mulai bicara mendeteksi gejala awal new kind of authoritarianism di 5 tahun ke depan. Saya kira itu poinnya sebagai tesis, dan kita ingin ada antitesis diucapkan di sini supaya terjadi diskurs, terjadi dialectics. Terima kasih. Terima kasih Bung Rocky. Saya teringat ya semacam problema dari Bung Rocky beberapa bulan lalu. Itu ada orang yang menganggap refleksi filosofis yang mendalam di gedung MK bulan lalu itu seperti bualan saja dan tidak perlu didengar. Sementara suara dari orang yang cincinnya lebih bersinar dari otaknya itu diyakini sebagai suara pemenang.
Dan terjadilah perdebatan hebat antara Bung Rocky dan Bung yang cincinnya lebih bersinar dari otaknya. Kita beri aplaus sekali lagi pada Bung Rocky. Oke.